Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai mitos penalaran dan awal kelahiran IPA. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Salsabila Risma Maigusti dengan NPM 202114500977. Yang kedua, Daru Abadi Almansyah dengan NPM 202114501009. Yang ketiga, Farah Nabila dengan NPM 202114500964. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Risma Maigusti. NPM saya 202114500977. Mitos. Menurut Auguste Comte bahwa dalam sejarah perkembangan manusia ada 3 tahap, yaitu tahap teologi atau tahap metafisika, 2 tahap filsafat, 3 tahap positif atau tahap ilmu. Dalam tahap teologi atau tahap metafisika, manusia menyusun mitos atau dongeng mengenal realita atau kenyataan, yaitu pengetahuan yang tidak objektif, melainkan subjektif. Mitos ini diciptakan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Dalam alam pikiran mitos, rasio atau penalaran belum terbentuk dan bekerja hanya daya khayalan, intuisi atau imajinasi. Menurut C. Van Paulsen, mitos adalah suatu cerita yang memberikan pedoman atau arahan tertentu kepada sekelompok orang. Lewat mitos, manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian dalam sekitarnya, dapat menanggapi daya kekuatan alam. Contohnya, gunung berapi meletus hebat, menimbulkan gempa bumi, mengeluarkan gempa bumi, mengeluarkan lahar panas dan awan panas, sehingga menimbulkan banyak korban. Juga merusak daerah tempat tinggal dan daerah perawatan penduduk. Manusia pada tahap teologi, menurut Auguste Comte, atau pada tahap mitos, belum dapat melihat realita ini dengan indranya. Manusia belum dapat mengetahui dan menangkap peristiwa dalam objektif dengan alam pikirannya. Maka manusia beranggapan bahwa yang dia anggap sakti sedang murka. Gempa bumi diduga terjadi karena atlas raksasa yang memikul bumi pada bahunya, memindahkan bumi dari bahu yang satu ke bahu yang lain. Gerhana bulan disangka terjadi karena bulan dimakan raksasa. Menurut mitosnya, raksasa itu takut pada bunyi-bunyian. Maka pada waktu gerhana bulan, manusia memukul benda apa saja yang dapat menimbulkan bunyi, supaya raksasa itu takut dan memuntahkan kembali bulan purnama. Bunyi gentur dikira ditimbul oleh roda kereta yang dikendari dewa melintasi langit. Dalam menghadapi peristiwa yang menakjubkan seperti terjadinya gerhana, halilintar, topan, banjir, dan gempa, manusia primitif selalu menghubungkannya dengan kekuasaan atau perbuatan dewa, hantu, setan, atau makhluk gaib. Tentu saja pengetahuan yang diperoleh secara irasional belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Manusia terhadap mitos menanggapi realita dengan mengadakan selamatan, tari-tarian, atau lagu-lagu tersebut terkandung dalam cerita tentang riwayat para dewa yang sedang mengatur peristiwa-peristiwa alam. Demikianlah manusia pada tahap mitos atau teologi menjawab keingintahuan dengan menciptakannya dongeng-dongeng atau mitos, karena alam pikirannya masih terbatas pada imajinasi tersebut.
Menurut Auguste Comte, dalam perkembangan manusia, sesudah tahap mitos, manusia berkembang dalam tahap filsafat. Pada tahap filsafat, rasio sudah terbentuk, tetapi belum ditemukan metode berpikir secara objektif. Perkembangan alam pikir manusia merupakan proses, maka manusia tidak puas dengan pemikiran ini, sehingga berkembang ke dalam tahap positif atau tahap ilmu. Dalam tahap positif atau tahap ilmu ini, rasio sudah dioperasikan secara objektif. Manusia menghadapi objek dengan rasio. C.A. Van Persien dalam bukunya mengatakan bahwa di dalam mitos manusia terikat. Manusia menerima keadaan sebagai takdir yang harus diterima. Lama-kelamaan manusia tidak mau terikat, maka manusia berusaha mencari penyelesaian dengan rasio. Dalam pemikiran ini, dalam menghadapi peristiwa-peristiwa alam, misalnya gunung api meletus yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan, manusia tidak lagi mengadakan selamatan dengan tari-tarian dan nyanyian, tetapi akan mengamati peristiwa itu, mempelajari mengapa gunung api tidak meletus, kemudian berusaha mencari penyelesaian dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan hasil pengamatannya. Berkat pengamatan yang sistematis dan kritis, serta makin bertambahnya pengalaman yang diperoleh, lambat laun manusia berusaha mencari jawab secara rasional dengan meninggalkan cara yang irasional. Pemecahan secara rasional berarti mengandalkan rasio dalam usaha memperoleh pengetahuan yang benar. Kaum rasionalis mengembangkan paham yang disebut rasionalisme. Dalam menyusun pengetahuan, kaum rasionalis menggunakan penalaran deduktif. Perkenalkan, nama saya Darul Abadi Elmansyah dengan nomor NPM 2021 1450 1009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penalaran. Penalaran dibagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif atau rasionalisme dan penalaran induktif atau empirisme. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini menggunakan pola berpikir yang disebut silogisme. Silogisme itu terdiri atas dua buah pernyataan dan satu buah kesimpulan. Kedua pernyataan tersebut dinamakan premis mayor dan premis minor. Dengan demikian jelas bahwa penalaran deduktif harus dimulai dengan pernyataan yang sudah pasti kebenarannya. Namun kenyataan untuk menilai kebenaran premis kemungkinan terdapat perbedaan. Di samping itu terdapat kesulitan untuk menerapkan konsep rasional kepada kehidupan praktis, artinya tingkat penalaran manusia tidak sama. Penalaran induktif atau empirisme, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penalaran deduktif ternyata mempunyai kelemahan, maka muncullah pandangan lain yang berdasarkan pengalaman konkret. Mereka yang mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman konkret disebut penganut empirisme. Paham empirisme menganggap bahwa pengetahuan yang benar ialah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman konkret. Menurut paham empirisme ini, gejala alam itu bersifat konkret dan dapat ditangkap dengan panca indera manusia. Penalaran haruslah dimulai dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks.
Di dalam penalaran itu, fakta yang didasarkan atas pengamatan tidak boleh dicampur adukan dengan adukan atau pendapat orang yang melakukan penalaran. Mengemukakan seringkali juga berfaedah, tetapi haruslah ada garis pemisah yang tegas antara dugaan dan fakta. Yang terutama kita perhatikan di sini ialah gejala alam. Ada gejala alam yang dapat ditirukan oleh manusia, ada juga yang tidak dapat. Penyelidikan gejala alam yang dapat diturunkan di dalam laboratorium kadang-kadang ukuran kecil, biasanya lebih cepat membawa hasil dibandingkan gejala yang tidak dapat diulangi di dalam laboratorium. Dari pengamatan secara sistematis dan kritis atas gejala-gejala alam, akan diperoleh pengetahuan tentang gejala itu. Penganut empirisme menyusun pengetahuan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif ialah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contohnya, kerbau, sapi, kuda bernapas. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua hewan dapat bernapas. Dengan penalaran induktif dapat ditarik kesimpulan yang lebih umum dan makin bersifat fundamental. Dapat diperoleh prinsip-prinsip yang bersifat umum sehingga memudahkan dalam memahami gejala alam yang beraneka ragam. Namun demikian, pada kenyataan bahwa pengetahuan yang didasarkan pada penalaran induktif juga masih ada kelebihannya. Saya Farah Nabila dengan NPM 202114500964. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan ilmiah dan kelahiran IPA. Pendekatan ilmiah. Agar supaya himpunan pengetahuan itu dapat disebut ilmu pengetahuan, harus digunakan perpaduan antara rasionalisme dan empirisme yang dikenal sebagai metode keilmuan atau pendekatan ilmiah. Pengetahuan yang disusun dengan cara pendekatan ilmiah atau menggunakan metode keilmuan diperoleh melalui kegiatan penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini dilaksanakan secara sistematik dan terkontrol berdasarkan atas data-data empiris. Kesimpulan dari penelitian ini dapat menghasilkan suatu teori. Metode keilmuan itu bersifat objektif, bebas dari keyakinan, perasaan, dan prasangka pribadi, serta bersifat terbuka. Artinya, dapat diuji ulang oleh siapapun. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh lebih dapat diandalkan dan hasilnya lebih mendekati kebenaran. Jadi, suatu himpunan pengetahuan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan bila mana cara memperolehnya menggunakan metode keilmuan, yaitu gabungan antara rasionalisme dan empirisme. Kelahiran IPA. Mula-mula manusia masih percaya pada mitos yang sekarang hanya dinilai sebagai pengetahuan semu. Karena mitos kemudian dianggap tidak memuaskan, maka dicarilah pure science. Objek utama yang dipikirkan manusia adalah alam, sehingga lahirlah pengetahuan alam. Natural science atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun, dimanapun. Sains diambil dari kata Latin yang arti harfiahnya adalah pengetahuan. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal-usul alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi.
Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.